Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kusuma Ninggar, NIM 858685035, akan mempresentasikan tentang makalah dasar-dasar matematika dan sains dari modul 1 sampai modul 6. Modul 1, Himpunan. Kegiatan belajar 1, himpunan dan macamnya. Himpunan adalah sekumpulan benda yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan sepasang kurung kurawal dan dinotasikan dengan huruf kapital. Himpunan dapat dinyatakan dengan metode roster atau tabulasi, metode notasi pembentukan himpunan, dan metode rule atau deskripsi. Contoh himpunan: kumpulan tanaman berbunga, kumpulan hewan berkaki dua, kumpulan murid laki-laki di kelas 3. Contoh bukan himpunan: kumpulan makanan enak, kumpulan hewan lucu, kumpulan laki-laki tampan. Contoh menyatakan himpunan menggunakan metode roster atau tabulasi. Himpunan B adalah himpunan bilangan genap lebih dari 3 dan kurang dari 2. Maka ditulis himpunan B adalah 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Contoh menyatakan himpunan menggunakan metode notasi pembentukan himpunan. Himpunan P adalah X, di mana X lebih dari 2, maka X bilangan genap. Maka dibaca P adalah himpunan bilangan genap lebih dari 2. Contoh yang menyatakan himpunan menggunakan metode rule atau deskripsi. Himpunan J adalah himpunan yang mengandung vitamin A. Himpunan J adalah buah yang mengandung vitamin A. Berikut adalah macam-macam dari himpunan, yaitu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota. Contoh himpunan kosong: himpunan N adalah himpunan kuda yang bertanduk. Himpunan O adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Himpunan H adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Himpunan L adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 2. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh benda atau semua objek yang sedang dibicarakan, atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut semesta pembicara atau set universum, dilambangkan dengan S atau U. Contoh himpunan semesta: himpunan W adalah harimau, kucing, paus, sapi, singa, monyet. Himpunan semesta yang mungkin adalah mamalia atau hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Himpunan hingga atau yang sering disebut finite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga, artinya anggotanya dapat dihitung. Contoh himpunan hingga: jika P merupakan himpunan nama arah mata angin dan dimulai dari huruf T, tentukanlah jumlah nilai atau nilai H. Himpunan H adalah timur, tenggara, timur laut, dan nilai H adalah 3. Himpunan tak hingga atau yang sering disebut infinite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya tidak terhingga. Contoh himpunan tak hingga:
Tentukan banyaknya himpunan dari bilangan asli. Himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka dibaca, himpunan B adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kegiatan belajar 2. Macam-macam himpunan lanjutan dan diagram Venn. Dua himpunan dikatakan himpunan sama apabila setiap anggota himpunan A juga merupakan himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Dan dituliskan A sama dengan B. Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B apabila seluruh anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Diagram Venn adalah salah satu cara untuk menggambarkan hubungan antara himpunan dengan menggunakan kurva tertutup sebagai batas himpunan. Sebutkan contoh dari himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan bagian. Contoh himpunan ekuivalen. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah B, C, D. Himpunan C adalah 1, setengah, seperempat, dan seperlima. Di antara tiga himpunan tersebut, manakah yang ekuivalen? Nilai himpunan A adalah 3, nilai himpunan B adalah 3, dan himpunan C adalah 4. Jadi, nilai himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan sama. Himpunan A adalah 6, 7, 8. Dan himpunan B adalah 8, 6, 7. Maka, A sama dengan B, dikarenakan setiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Contoh himpunan bagian. Himpunan A adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan B adalah 6, 7, 8. Dari anggota himpunan A dan B, dapat diketahui bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Jika himpunan A 7, 8, 9, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Nilai himpunan A adalah 3, maka 2 kali nilai A adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Maka himpunan bagian dari A adalah 0, 7, 8, 9, 7, dan 8, 7, 9, 9, 8, dan himpunan 7, 9, 8. Kegiatan belajar 3. Operasi himpunan dan sifat-sifatnya. Operasi dua himpunan dapat berupa A irisan B. Baca X di mana X elemen A dan X elemen B. A gabungan B, yaitu himpunan X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. A ditambah B, yaitu elemen himpunan X di mana X elemen A, X elemen B, dan X bukan elemen A irisan B. A dikurangi B, yaitu himpunan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B.
Komplement dinyatakan dalam A aksen. X elemen S, X bukan elemen A. Jika himpunan X 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, himpunan A 6, 7, 8, 9, himpunan B 9, 10, 11, 12, maka tentukanlah A irisan B. A gabungan B, A ditambah B, A dikurang B, dan A aksen. A irisan B yaitu 9. A gabungan B yaitu himpunan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ditambah B adalah himpunan 6, 7, 8, 10, 11, 12. A dikurang B adalah himpunan dari 6, 7, 8. A aksen himpunan dari 10, 11, 12, 13, 14. Modul 2. Logika Matematika 1. Kegiatan belajar 1. Kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Logika dalam matematika adalah tata cara berpikir atau pola pikir matematika. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah dan tidak keduanya. Contoh kalimat benar. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Dalam 1 minggu terdiri dari 7 hari. Contoh kalimat bukan pernyataan. Semua bilangan ganjil habis dibagi 2. Kucing adalah binatang lucu. Semua orang menyukai film kartun. Pernyataan majmuk adalah 2 atau lebih pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Dengan kata hubung logika, yaitu dan, atau, bukan atau tidak, jika titik maka, dan jika dan hanya jika. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Penyelesaian kalimat terbuka adalah konstanta pengganti peubah yang menyebabkan kalimat itu menjadi benar. Contoh pernyataan majmuk. M adalah 8 lebih besar dari 19. Itu salah. N adalah matahari terbit dari timur. Pernyataan tersebut benar. M dan N jika digabung 8 lebih besar dari 19 dan matahari terbit dari timur. Itu salah. U adalah 5. U yaitu 5 adalah bilangan prima, benar. W adalah 18 terbagi habis oleh 5, pernyataan itu salah. U atau W dibaca 5 adalah bilangan prima atau 17 terbagi habis oleh 8, itu benar. Tentukan penyelesaian dari kalimat terbuka berikut. A. X dikurangi 3 sama dengan 5. B. X dibagi 5 sama dengan 9. 7
7A sama dengan 28. Nah, pengganti X adalah 8 karena 8 dikurang 3 adalah 5. Jadi X sama dengan 8 adalah penyelesaiannya. X dibagi 5 sama dengan 9. Pengganti nilai X adalah 45 karena 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi nilai X adalah 45. 7 kali A sama dengan 28. Pengganti A adalah 4 karena 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi nilai A adalah 4. Kegiatan belajar 2. Operasi-operasi pernyataan. Tentukan ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Senin adalah hari setelah Selasa. B. Surabaya terletak di Sulawesi. A. Tidak benar bahwa Senin adalah hari setelah Selasa. Yang B. Surabaya tidak terletak di Sulawesi. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenaran dari himpunan P. Mangga adalah nama buah. Himpunan Q adalah mangga adalah buah berbentuk balok. Jawabannya P dan Q adalah mangga adalah nama buah dan berbentuk balok bernilai salah. Tentukan nilai kebenaran dari disjungsi dua pernyataan berikut. P adalah salah satu faktor dari 12 adalah 5. Hi 14 habis dibagi 2. Jawaban P atau Hi salah satu faktor dari 12 adalah 5 atau habis dibagi 2. Itu benar. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P. Pak Rudi adalah manusia. Hi. Pak Rudi kelak makan mati. P implikasi Hi yaitu jika Pak Rudi adalah manusia, maka kelak akan mati. Itu benar. Modul 3. Logika Matematika 2. Kegiatan belajar 1. Bentuk-bentuk pernyataan. Tentukan pernyataan majemuk berikut. P implikasi Hi dan P. Nilai kebenaran dari pernyataan P implikasi Hi dan P adalah BSSS. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Sehingga pernyataan P implikasi Hi dan P adalah kontingensi. Kegiatan belajar 2. Aturan penarikan kesimpulan. Tentukan konklusi dari premis berikut. Premis 1, yaitu Nana suka makan sate atau bubur ayam. Premis 2, Nana tidak suka makan bubur ayam. Nana suka makan sate. Mengikuti aturan penarikan kesimpulan silogisme disjungtif. Modul 4. Mengenal makhluk hidup. Kegiatan belajar 1. Struktur tubuh makhluk hidup. Sebutkan fungsi umum dari organ
batang, akar, dan daun pada tumbuhan. Fungsi batang yaitu 1. Sebagai tempat tumbuhnya daun, batang, dan buah. 2. Menyimpan cadangan makanan. 3. Organ reproduksi vegetatif. 4. Sarana pengangkut. Fungsi akar yaitu 1. Sebagai penyerap air dan zat hara. 2. Penopang tumbuh tegaknya tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. 4. Organ reproduksi. 5. Alat respirasi atau pernafasan. Fungsi daun yaitu 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Sistem pernafasan. 3. Tempat berlangsungnya transpirasi. 4. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. 2. Apa yang membedakan tulang rawan hyalin, fibrosa, dan elastik? Tulang rawan hyalin merupakan tulang rawan sederhana dengan bahan yang seragam. Bentuk tulang rawan ini yang paling banyak dibanding dengan bentuk lainnya. Tulang rawan fibrosa mengandung serabut kolagen kasar dan tidak teratur, bersifat kuat tetapi kurang lentur dibandingkan bentuk tulang rawan lainnya. Tulang rawan elastik sama dengan tulang rawan hyalin, akan tetapi serat kolagen dalam tulang ini tidak tersebar dan nyata seperti pada serat tulang rawan hyalin. 3. Sebutkan 4 macam sendi gerak. 1. Sendi gerak engsel, sendi gerak putar, sendi gerak pelana, dan sendi gerak peluru. Kegiatan belajar 2. Klasifikasi makhluk hidup. 1. Bagaimana cara pengklasifikasian pada tumbuhan dan hewan? Cara pengklasifikasian pada tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Beberapa spesies dikelompokkan agar dapat membentuk takson genus. 2. Beberapa genus yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan agar dapat membentuk takson familia. 3. Beberapa familia dari ciri-ciri tertentu dikelompokkan agar membentuk takson ordo. Beberapa ordo dikelompokkan agar membentuk takson kelas. Beberapa takson kelas yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan agar membentuk takson filum untuk hewan dan takson divisioso untuk tumbuhan. 6. Dengan melakukan cara tersebut, maka terbentuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi urutan terbesar hingga terkecil yaitu kerajaan atau kingdom, filum atau divisio, klasik atau kelas, bangsa atau ordo, suku atau familia, marga atau genus, jenis atau spesies. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup sistem filogenik. Klasifikasi makhluk hidup sistem filogenik adalah klasifikasi makhluk hidup sistem filogenetik adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 3. Jelaskan apa tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup. A. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal.
B. Mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. C. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. D. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Modul 5. Mengenal alam. Kegiatan belajar 1. Ilmu pengetahuan bumi. 1. Jelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi. Proses yang pertama yaitu refleksi. Butiran air di udara bisa berfungsi seperti cermin kecil. Ketika cahaya matahari menyinari butiran air, sebagian besar cahaya akan dipantulkan kembali. Ketika terjadi hujan, udara akan mengandung banyak butiran air yang membentuk seperti tirai, dan masing-masing butiran air yang kecil tersebut akan memantulkan cahaya matahari yang datang. Proses kedua yaitu dispersi. Dispersi cahaya merupakan fenomena terurainya suatu cahaya. Cahaya matahari terlihat berwarna putih ketika cahaya matahari mengenai dan dipantulkan oleh butiran air. Cahaya akan terdispersi dan melebar sehingga tampak warna-warna yang ada di pelangi. 2. Sebutkan ciri-ciri akan datangnya petir. Ciri-ciri akan datangnya petir yaitu langit tiba-tiba menjadi gelap disertai angin yang datang begitu cepat dan awan yang menjulang tinggi menyerupai bunga kol berwarna keabu-abuan. Kemudian udara terasa pengap. Kegiatan belajar 2. Ilmu fisika. 1. Adakah alat-alat dalam kehidupan ini yang tersedia atau dibuat dengan mempertimbangkan konsep resonansi? Alat-alat tersebut diantaranya adalah 1. Pita suara pada manusia, suara binatang, kentongan, gitar ataupun biola. 2. Ada 4 hubungan kekontrasan antar warna. Sebutkan dan jelaskan. Kontras komplementer, yaitu 2 warna yang saling berseberangan, memiliki sudut di lingkaran warna. 2. Kontras split komplement, yaitu 2 warna yang saling agak berseberangan, memiliki sudut mendekati 180 derajat. Kontras triad komplementer adalah 3 warna di lingkaran warna yang membentuk segitiga sama kaki dengan sudut 60 derajat. Kontras tetrad komplementer disebut juga dengan double komplementer, yaitu 4 warna yang membentuk bangunan segi 4 dengan sudut 90 derajat. Kegiatan belajar 3. Astronomi. 1. Jelaskan tentang terbentuknya tata surya, nebula, dan pasang surut. Teori nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa tata surya berasal dari adanya kabut nebula raksasa yang kemudian berputar berpilin dan bagian tengah menjadi panas. Bagian panas ini menjadi matahari dan sebagian sisinya mendingin menjadi planet. Teori pasang surut dikemukakan James Jeffrey. Ia berpendapat dulu ada 2 buah bintang yang saling berpapasan dan menyebabkan terjadinya gaya pasang surut antar dua bintang tersebut saat mendekat.
Gaya pasang surut ini melontarkan partikel bintang dan kemudian memadat menjadi planet. 2. Sebutkan bukti bumi itu bulat. Yang pertama, pernah dilakukan perjalanan mengelilingi bumi dengan berlayar yang dikenal dengan perjalanan Magellan 1522. 2. Hasil pemotretan bumi melalui pesawat ulang-alik yang menunjukkan bahwa bumi betul berbentuk bulat. 3. Tempat yang tinggi seperti gunung dan langit pada sore hari masih terlihat terang walaupun matahari sudah tenggelam. Kapal yang mendekati pelabuhan dari laut bebas yang terlihat benderanya atau tiangnya yang tinggi terlebih dahulu. Baru setelah dekat seluruh badan kapal terlihat atau nampak jelas. Modul 6. Pengenalan ilmu kimia. Kegiatan belajar 1. Pengenalan ilmu kimia. 1. Sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak keliru dalam memilih makanan. Pertama, amati apakah warna makanan mencolok atau jauh berbeda dari warna aslinya. 2. Cicipi rasanya terlebih dahulu sebelum melahap seluruhnya. 3. Perhatikan kualitas makanan, apakah masih segar atau sudah berjamur yang bisa menyebabkan keracunan. 4. Bau aromanya. 5. Amati komposisinya. 2. Sebutkan jenis-jenis zat penyedap buatan pabrik. Pertama, monosodium glutamat atau MSG, dikenal dengan sebutan vetsin. 2. Hydrolyzed vegetable protein atau HVP, dihasilkan jenis bumbu masak berupa kaldu. Garam inosinat dan garam guanidin. Campuran dari kedua jenis senyawa ini akan menghasilkan zat penyedap rasa. 3. Sebutkan beberapa contoh pewarna alami. Pertama, kunyit, daun pandan dan daun suji, cabai merah, bit, warna coklat pada karamel, wortel, dan paprika. 4. Sebutkan beberapa zat pengawet alami. Pertama, garam, cuka, dan gula. Kegiatan belajar 2. Materi dan perubahannya. Pertama, sebutkan dan jelaskan proses perubahan wujud. A. Benda atau zat padat berubah menjadi cair. Proses ini sering disebut sebagai mencair atau pencairan. B. Benda atau zat cair berubah menjadi padat. Proses ini dinamakan dengan membeku atau pembekuan. C. Benda atau zat padat berubah menjadi gas. Proses ini dinamakan menyublim atau penyubliman atau sublim. D. Benda atau zat gas berubah menjadi benda padat. Proses ini dinamakan menghablur atau penghabluran atau hablur atau mengkristal atau pengkristalan. E. Benda atau zat gas berubah menjadi cair. Proses ini dinamakan mengembun atau pengembunan. F. Benda atau zat cair berubah menjadi gas. Proses ini dinamakan sebagai penguap.
sebagai menguap atau penguapan. 2. Sebutkan contoh yang terkait dengan sifat kimia. A. Air. B. Kayu dan kertas. C. Besi. D. Kawat. E. Nasi dan susu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.